Untuk terkait masalah dokter Andreas, sedikit aja bang, mungkin banyak yang belum tahu ini apa sih kronologi sebenarnya sih bang? Oke. Jadi perlu kami jelaskan sebenarnya huru hara ini kan dimulai dari dokter detektif September 2024. Yang pertama sekali yang melakukan perlawanan terhadap perbuatan melawan hukum oleh akun dokter detektif adalah dokter Andreas. Ini biar dipahami gitu. Ya, selama ini semua masih diam. Tetapi dokter Andreas yang juga sebagai dokter estetika beranggapan bahwa apa yang disampaikan oleh dokter detektif terkait overclaim adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan peraturan BPOM nomor 3 tahun 2022 dan peraturan BPOM nomor 21 tahun 2022. Sehingga bantah membantah di media sosial timbullah satu konten ya yang dibuat oleh dokter detektif yang merendahkan martabat klien kami. Ya, akun dokter detektif menyatakan bahwa dokter Andreas ini bukan dokter. Justiper, justiper, kemudian penipu, lalu dokter agak dan sebagainya. Sehingga kemudian dokter Andreas melaporkan akun dokter detektif tertanggal 8 Oktober 2024 di Polda Sumatera Utara. Demikian. Ada yang lain? Sebenarnya karena ini sudah berlarut ya dari Oktober, perjuangan untuk menghabiskan waktu ini kan cukup panjang ya, karena juga saya kan berpraktek untuk masyarakat juga. Saya sih berharap ini tidak berlarut-larut lagi agar segera ditangani dan mendapatkan kepastian hukum aja. Tapi sebagai teman sejawat melihat perlakuan dokter sendiri terhadap yang sering review skincare segala macam, menurut kamu sendiri gimana? Apakah benar atau salah atau gimana sih? Oke, kalau untuk pandangan sebagai teman sejawat, sebenarnya di dalam sosial media dokter detektif bukan sejawat saya, karena itu akun bukan nama dia. Tapi kalau di dunia nyata dia akan aku hargai sebagai teman sejawat. Kalau untuk konten review sebenarnya siapapun tidak bisa, tidak boleh, dilarang oleh aturan dari BPOM RI nomor 3 tahun 2022. Jadi saya memang tidak, maksudnya itu misleading lah, sesat. Jadi saya memang diawali dengan konten tersebut sehingga saya sampai saat ini juga masih dicerca oleh beliau di sosial media. Katakanlah bukan sejawat ya, tapi akan profesi. Yang saya mau tanya gini, sedih gak sih ketika dianggap malah justiper? Sebenarnya kalau sedihnya sedih ya, karena saya pribadi bukanlah seorang justiper, karena memang saya di bidang kesehatan, terutama di skincare dan di bidang kesehatan lainnya untuk memberikan edukasi yang sesuai dengan keilmuan saya. Saya bukan justiper. Tapi membeli produk dari luar dijual di Indonesia. Sebenarnya kalau untuk justiper sendiri, kita tahu ada aturan dari Bea Cukai, itu panjang ya, dari BPOM juga. Yang digiring saat ini adalah di mana saya menjual produk ilegal. Nah, masyarakat juga harus tahu barang ilegal itu yang dikatakan ilegal ketika kita membeli banyaknya produk masuk ke Indonesia di mana produk tersebut memang ilegal secara ekspor impor. Nah, kalau saya saat itu memang sebenarnya saya punya pasien, kebetulan saya juga content creator di bidang kesehatan. Saya hanya live, kemudian banyaknya pasien saya di dalam live untuk bertanya, dokter lagi di mana? Saat saya bilang saya lagi di Bangkok, oh dokter bisa nggak titipin saya beli ini? Nah, saya memang di sana lagi liburan. Saya panggil ada seseorang yang ada di sana yang memang dia suka live untuk berjualan. Saya tanyakan, Kak, bisa nggak tolong ini ada pasien aku belikan ini? Oh boleh dok, gitu. Jadi ceritanya sebenarnya nggak seperti yang digiring-giring saat ini gitu lah. Kalau begitu silakan aja nih ke kakak aku yang di sini ya, gitu. Jadi aku nggak membawa barang itu, dan aku dia hanya meminta
produk ini ada tidak, oh silakan aja ke sini. Mungkin sebenarnya sepele yang seperti itu, tapi giringannya luar biasa yang berdampak kepada saya dan merendahkan profesi saya. Oke, berdampak psikologisnya satu, mungkin psikologis yang kedua, apakah berdampak dengan profesi dokter Ya. Anda sendiri? Kalau untuk itu di bulan Oktober saya sempat di demo waktu saya sedang di Eropa. Saya ditelepon sama dinas kesehatan dan organisasi saya di Ikatan Dokter Indonesia di Medan. Karena pendemo ini datang cukup ramai, membawa spanduk wajah saya sebagai bukan dokter. Saya dikatakan bukan dokter, saya seorang penipu, saya hanya seorang just tipper. Kemudian sejauh saya di organisasi menanyakan bagaimana kronologisnya, saya langsung berikan silakan pendemo saja yang menjelaskan, karena saya nggak bisa lagi menjelaskan apa-apa. Ketika mereka memintanya untuk mencabut STR saya atau praktek saya, silakan langsung ke yang punya wewenang aja mencabut STR saya. Saya sampai sepasrah itu untuk ya sudahlah, saya nggak berkonten lagi karena serangannya itu luar biasa, sangat banyak sekali. Itu buat saya down di awal-awal, sampai akhirnya saya kuat kembali karena pasien saya semuanya merindukan untuk saya berkonten untuk mengedukasi mereka kembali. Berarti ada kerugian material dan material. Kalau kerugian material Pasti. cukup besar lah. Maka Anda tapi kan itu barang dari luar negeri belum tentu lolos juga di BPOM di Indonesia kan. Artinya dokter sendiri pada saat itu menyadari nggak bahwa ada ketentuan juga peraturan di Indonesia melalui BPOM. Indonesia itu kan barang dari sana kan. Ya, jadi balik lagi saya katakan, saya mengerti tentang aturan bea cukai dan BPOM ketika misalnya ini kita mengilustrasikan saja ya, misalnya ada seseorang main ke luar negeri, dia ingin membeli satu, contohnya lotion, titip beli lotion 1 pieces, dan itu diperbolehkan oleh BPOM untuk pemakan, bukan untuk diperjualbelikan. Kita membeli banyak, tidak ada yang punya, kemudian kita jual kembali. Jadi kita stok, kita jual, itu tidak boleh. Tapi kalau misalnya misalnya contoh nih kakak-kakaknya atau abangnya meminta, dokter kan ke Bangkok ini, saya lagi iseng-iseng, tolong belikan ini, nanti bawa ke Medan ya. Itu saya, bukan saya juga, saya minta tolong sama orang yang ada di sana. Kak, minta tolong dong, ini ada orang yang minta belikan ini, boleh nggak? Boleh, karena dia dalam ketentuan bea cukai atau BPOM, ketika kita membawa satu produk skincare, satu itemnya bisa maksimal 20 pieces, kalau nggak salah ya, 10 ke 20 pieces begitu. Jadi saya rasa giringan opini itu sungguh sangat luar biasa. Kemarin juga saya sangat berharap untuk dilaporkan sebenarnya oleh dokter detektif sendiri. Silakan laporkan saya ketika saya salah dalam aturannya. Tapi sampai saat ini laporannya tidak ada. Jadi intinya begini, jadi supaya tidak masuk dalam materi pokok perkara, pada intinya kalau kalian mau keluar negeri, saudara kalian minta oleh-oleh, salah nggak? Seperti itu kan? Kalau ada saudara kalian, tetangga kalian atau selingkuhan kalian minta oleh-oleh, salah nggak? Nggak kan? Nah, seperti itu. Jadi klien kami hanya sebatas pasiennya minta oleh-oleh dan kemudian tidak lebih dari apa yang diatur oleh regulasi kita. Demikian ya tentang shipper ya. Yang lain? Tapi jika dokter sendiri menyadari atau meminta maaf atas perbuatannya kepada dokter Juga aku jawab kemarin bahwa Dr. Andreas ini manusia, ya. jangan belum selesai. Pak. Ya, jangan. Jadi jangan masuk materi pokok perkara. Aku jawab kemarin. Dr. Andreas manusia, si Dokter Agun nggak bisa tabayun. Tabayun kan? Nggak bisa tabayun. Jadi kalaupun misalkan dia mau tabayun, ya manusia dengan manusia dong. Kan begitu. Sampai sekarang dia belum berani menunjukkan dirinya terhadap laporan klien kami di Polres Medan. Tapi kalau yang lain silakan, ya. Jadi alangkah naifnya ketika kita berani berkoar-koar di media sosial, tetapi kemudian tidak berani menunjukkan siapa dirinya. Seperti itu dia. Jadi, Artinya bakal terus berjalan ini proses. oh iya dong, ini udah nasional. Kalau tadi masalah pribadi keluarga, masalah batas ladang nggak apa-apa. Ini kan udah masalah nasional, kan nggak mungkin ini. Silakan lain. Nah,
Nah, soal dokter udah. Jadi, Pak, Bang, untuk pemanggilannya sendiri besok Pak, ini sudah kan September ya Bang? Oktober, 8 Oktober LP-nya. Oktober LP-nya 4 bulan. 4 bulan sudah sampai di mana Bang? Panggilan pertama, kedua langsung. Oke, baik. Nah ini tuh menarik nih. Sebenarnya saya juga bingung. Panggilan pertama itu tanggal 20 Januari 2024. Yang kemudian yang saya tidak ketahui adalah bagaimana penasihat hukumnya atau dokter detektifnya alias Dr. Samira berkomunikasi dengan penyidik. Tapi yang pasti tertanggal 21 Januari dia buat konten lagi di TikTok dan menyampaikan kepada pihak penyidik, sorry saya nggak datang. Nah ini kan penghinaan terhadap penyidik Polri gitu. Nah itu pertama. Yang kedua, saya melihat tanggal 20 Januari pemanggilan pertama, sekarang adalah tanggal 20 ya? 20, sudah 1 bulan. Ya sebenarnya tidak ada aturan-aturan terhadap panggilan pertama penunjuk batas waktunya, tetapi ya kita lihat dia sudah melakukan perbuatan pidana yang lain, kemudian ya kita duga dia bisa menghilangkan barang bukti, seharusnya tidak begitu lama. Artinya sekarang prosesnya itu adalah dalam pemanggilan kedua. Betul dia?